Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Kang Ciplu. Saya akan bercerita tentang kisah teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu tentang Abu Nawas. Saya akan ceritakan siapa Abu Nawas sebenarnya ya. Abu Nawas adalah merupakan tokoh pada zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid yang dikenal cerdik, pandai, dan penuh jenaka. Banyak kisah yang diceritakan, tapi kali ini saya akan bercerita tentang raja yang dijual oleh Abu Nawas. Tidak panjang lebar, mari kita mulai kisahnya. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah kebingungan di rumahnya. Sudah 2 hari dapurnya tidak mengepul dan dia hampir-hampir putus asa. Dalam kondisi kelaparan, dia pun berpikir, apalagi yang saya hendak jual karena barang-barangnya sudah habis dijual. Dia sambil berpikir, kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Aduh, lapar ini. Apalagi yang saya harus jual ya? Udah nggak ada. Saya harus masak, karena saya harus makan, betul kan? Apa ya yang saya harus jual? Tiba-tiba terlintas dalam pikirannya untuk menjual manusia untuk dijadikan sebagai budak. Apa saya jual teman-teman saya ya? Saya bisa sih caranya, tapi kasihan teman-teman saya juga miskin kayak saya, nggak tega rasanya kalau untuk menjual mereka. Siapa yang saya jual? Saya punya ide. Saya akan jual raja. Kenapa saya harus jual raja? Dia harus tahu rakyatnya kerepotan. Saya kan rakyatnya. Dia harus tahu rasanya jadi budak. Oke, itu ide yang bagus. Kalau gitu saya bergegas menjumpai raja. Akhirnya Abu Nawas pergi menjumpai Baginda. Jadi ada dialog lah kurang lebih seperti ini ya. Eta Abu Nawas, ayo naon? Ada apa kamu kesini? Pasti ada sesuatu yang menarik ini. Iya Baginda, saya tuh ingin menunjukkan sesuatu yang belum pernah ada di benak Baginda. Apa itu Abu Nawas? Ceritakan kepada saya. Merenya hotong disembunyi-sembunyikan. Kasih tahu saya. Apa itu? Tapi saya itu nggak tahu ya. Mungkin Baginda mau nggak ngikutin saran saya? Ceritakan saja. Apa yang harus disembunyiin? Oke, apa itu? Jadi kan ini belum ada orang yang lihat Baginda. Jadi Baginda harus nyamar. Kalau nggak nyamar sama pengawal gitu iring-iringan, loba gitunya, nanti masyarakat yang lain juga ikutan. Baginda malah nggak akan kelihatan. Mana Baginda pendek, sorry. Mungkin ada orang yang lebih tinggi, jadi Baginda kehalangin. Gitu ya. Apakah itu aman, Abu Nawas? Aman kan sama saya perginya, kita berdua aja, gimana? Oke, kalau gitu. Saya ikutin, saya penasaran banget ini. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya Baginda pun ngikutin saran si Abu Nawas. Baginda melepaskan semua atribut kerajaan, berpakaian seperti rakyat biasa. Akhirnya mereka bergegas, berdua pergi ke sebuah hutan. Di sana Abu Nawas minta Baginda untuk menunggu di sebuah pohon yang agak besar gitu ya. Suruh menunggu. Baginda tunggu dulu di sini. Saya mau ambil barangnya. Ini kayak transaksi narkoba ini. Saya pulang. Baginda, ini serius. Kan saya kudu ngambil, masa Baginda ayo pipiluan? Kan diam aja di situ Baginda mah ya. Oke? Akhirnya Abu Nawas pun pergi meninggalkan Baginda untuk menjumpai seorang pedagang budak, yang memperjualbelikan budak. Seorang badui kurang lebih. Dan Abu Nawas pun bilang kepada orang badui tersebut, "Bro, saya dapat barang bagus." "Mana?" "Tuh, di bawah pohon." "Mana?" "Aduh, itu kita jumpai." "Jangan. Kan itu teman saya ya. Kan saya mau jual mas itu. Nggak tega." "Oke, coba saya lihat dari jauh. Mumpung mata saya nggak minus ya." Oke, saya lihat.
Wah, bersih gitu budak. Setuju lah, Bu Nawas. Oke, sepakat ya. Saya bikin surat kuasa nih. Setuju, jangan lupa emasnya ya. Gampil. Akhirnya mereka udah istilahnya sudah bikin kesepakatan. Namun setelah menerima uang, Abu Nawas langsung pergi. Pergi mungkin dia belanja karena dia lapar ya, harus nyari makanan. Akhirnya si orang Baduy itu menghampiri Baginda. Hei, Baginda, siapa kamu? Saya tuanmu sekarang. Baru tahu ya? Kamu gak tahu siapa saya? Gak usah banyak ngomong. Ayo ikut saya. Budak juga masih aja bawel. Ikut. Akhirnya Baginda pun diseret. Jadi orang Baduy itu nggak tahu bahwa itu adalah Sultan Harun al-Rasyid. Jadi nggak tahu. Digusur itu Baginda. Akhirnya si orang Baduy itu pengen tahu budaknya ini bisa kerja atau enggak. Kamu, saya tuan kamu sekarang. Coba itu belah kayu. Saya pengen tahu. Dengan kebingungan Baginda pun ngikutin. Karena masih, ini kok jadi begini ya? Kemana sih Abu Nawas gitu kan? Hanya diambil sebelah pisau. Pisau, nggak mungkin pisau buat kayu. Pedang. Lalu mencoba membelah kayu tersebut. Keheranan orang Baduy tersebut. Keheran, kok megang pedangnya kayak gitu? Masa yang tajam ngadep ke mukanya, yang tumpul ke kayu? Ada yang aneh. Bersih-bersih, gagah-gagah, tapi nggak bisa nih gua ditipu nih sama si Abu Nawas. Oke, akhirnya si orang Baduy tersebut marah ke Baginda Raja. Kamu udah saya bayar mahal-mahal, pegang bat pedang aja kagak becus. Gimana saya mau jual lagi nih? Saya udah nggak tahan nih. Kamu tahu siapa saya? Babaliut ya ngomong jadinya. Ngamuk saya. Dengan muka merah padam, Baginda itu marah. Allah. Terus siapa emang kamu? Saya Baginda Raja. Guys udah susah. Ngaku-ngaku jadi mimpi tetong tinggi-tinggi teh. Kamu tuh di bawah. Saya di tengah. Jadi gitu urutannya, paling atas lah Baginda Raja. Nggak mungkin kamu itu Baginda Raja. Udah, akhirnya Baginda Raja mengeluarkan tanda kerajaan dan akhirnya orang Baduy tersebut ketakutan dan bersujud ya di depan Baginda untuk minta maaf. Akhirnya Baginda dalam benaknya, kurang ajar Abu Nawas. Kali ini bisa dia nipu saya, lain kali enggak. Tapi saya jadi tahu, mungkin rakyat saya beberapa, mungkin kebanyakan repot seperti ini ya, susah untuk mencari nafkah. Tapi saya harus ajarin Abu Nawas. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Banyak muatan-muatan istilahnya pesan bagi kita, dimana kita kalau posisinya di atas atau lagi banyak rezeki, jangan lupa sama sekitar kita, karena tidak semua orang di sekitar kita memiliki rezeki yang sama. Kita dimudahkan mencari rezeki bukan hanya untuk hak kita sendiri, tapi ada titipannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi dengan orang lain. Oke, sekian dari saya, Akang Ciput. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.